Saudara, sekitar 41 ton daging kerbau ilegal yang dimusnahkan oleh Bea Cukai Bengkalis diperebutkan oleh warga. Ironisnya, aksi warga berebut daging kerbau terjadi di tempat pembuangan akhir sampah. Aksi warga berebut daging kerbau ilegal terjadi saat Bea Cukai Bengkalis melakukan pemusnahan di tempat pembuangan akhir di Kecamatan Bukit Baru, Kabupaten Bengkalis, Riau. Meski sempat diimbau petugas, warga ramai-ramai nekat mengambil daging kerbau ilegal yang sudah tak layak konsumsi. Tidak hanya orang tua, sejumlah anak-anak juga ikut mengambil daging ilegal tersebut. Sedianya daging kerbau ilegal sebanyak 41 ton asal India ini akan ditimbun di tempat sampah sedalam 4 meter. Namun karena adanya aksi pengambilan oleh warga, hanya sebagian daging kerbau ilegal yang dimusnahkan. Saat dikonfirmasi, pihak Bea Cukai Riau mengaku tidak bisa menindak warga yang mengambil daging kerbau ilegal yang dimusnahkan. Menurut petugas Bea Cukai, daging kerbau ilegal sempat dibakar dan ditimbun tetapi kembali digali oleh warga untuk diambil. 41 ton daging kerbau ilegal asal India ini sebelumnya disita dari kapal tanpa dokumen kepabeanan. Seorang nakoda kapal ditetapkan sebagai tersangka. Kerugian negara atas penyelundupan daging ilegal mencapai 2 miliar rupiah lebih. Dengan cara dibakar dan ditimbun di dalam tanah. Dan ini menurut informasi ya dikuburkannya itu juga cukup dalam, kurang lebih hampir 4 meter. Pak Zuli sebagai petugas Bea Cukai untuk melakukan pemusnahan. Belakangnya terkait pengambilan sudah kita himbau, sudah kita larang dengan keras untuk mengambil. Sebenarnya kita nggak bisa apa-apa, Mas. Sudah ditimbun, dikorek-korek lagi, sudah timbun. Tetap ada alat beratnya di situ, padahal sangat berbahaya kan sebenarnya. Mengantisipasi daging kerbau ilegal dijual di pasar, Kepolisian Polres Bengkalis bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian langsung melakukan sidak. Hasilnya tak ditemukan daging ilegal yang dijual oleh warga. Petugas kemudian melakukan penyisiran ke rumah warga hingga menemukan 20 orang yang mengambil daging ilegal di tempat pembuangan akhir sampah. Daging kerbau ilegal kemudian disita dan kembali dimusnahkan. Sementara 20 orang yang mengambil daging ilegal hanya diberi pemahaman soal kesehatan. Ada beberapa kurang lebih sampai 20 warga masyarakat yang datang dan mengambil daging. Kami datangi semuanya rumahnya, Babinsa berikut dengan Babin Kamtimas dan perangkat desa, kecamatan, kami mendatangi rumah warga masyarakat untuk kemudian mengambil kembali daging-daging tersebut dan juga mengimbau kepada warga masyarakat agar untuk tidak mengkonsumsi apalagi memperjualbelikan daging tersebut karena daging itu sudah pasti terkontaminasi dengan bakteri maupun zat-zat lainnya yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi dan berbahaya bagi kesehatan maupun keselamatan warga masyarakat. Saudara, selengkapnya sudah bergabung bersama kami, Kabid Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Riau, Faralinda Sari. Selamat sore, Bu Linda. Bagaimana seharusnya pemusnahan daging ini dilakukan? Kalau prosedur pemusnahan mungkin ini ranahnya Bea Cukai yang menjawab ya, Mbak. Mungkin saya bisa menjawab dari teknis kesehatan hewannya saja, Mbak. Kalau pemusnahan sebaiknya sih memang tidak ada akses masyarakat untuk bisa menggali kembali ya untuk barang yang dimusnahkan. Sebaiknya sih seperti itu. Ya. Kalau kita lihat dari informasi yang kami dapatkan bahwa ada 20 orang yang berhasil mengambil daging ilegal ini. Apa sebenarnya dampaknya jika warga ternyata nekat, Bu Linda, mengonsumsi daging yang seharusnya dimusnahkan? Tentu saja pertama kan tidak layak lagi karena
sudah bergabung dengan tempat sampah ya, tempat pembuangan sampah akhir, di mana situ ada beberapa sampah, baik itu sampah yang kimia, produk atau fisik gitu, itu sudah tentu mengkontaminasi daging tersebut. Belum lagi bakteri, penumpukan produk-produk busuk yang dari sampah yang sudah ada di TPA, itu bisa menyebabkan keracunan terutama untuk yang mengkonsumsi. Nah, dari dampak keracunan ini kan cukup beragam ya, dari tiap individu berbeda-beda. Ada yang mungkin hanya muntah saja atau sakit perut atau mencret, diare gitu, tapi bisa juga sampai kematian, tergantung reaksi individu masing-masing. Ya, Bu Linda, daging kerbau ini selain ilegal dimusnahkan juga karena tak layak. Apa sebenarnya yang menjadi tolak ukur daging ini tidak layak? Apa karena memang kondisinya sudah tidak baik? Sebenarnya bukan karena tidak layak ya, mungkin lebih tepatnya karena pemusnahan wajib dilakukan kepada seluruh produk yang masuk secara ilegal, itu mungkin, Mbak, gitu. Oh, jadi sebenarnya karena Kalau silakan Bu Linda. kalau ini ya, kalau barang ilegal ya, pengertian barang ilegal kan dia tidak masuk secara tidak masuk secara pintu masuk yang diizinkan, terus juga tidak memiliki dokumen resmi yang sudah ditetapkan sebagai persyaratan untuk produk yang masuk. Nah, di mana kita bisa menjamin produk yang masuk itu aman jika kita tidak memilikinya gitu, Mbak. Mungkin itu sih pertimbangan kenapa kita tidak bisa memastikan produk itu aman untuk dikonsumsi. Oke, berarti sebenarnya belum diketahui apakah ini layak atau tidak layak untuk dikonsumsi karena memang sebelum masuk Indonesia memang belum diperiksa begitu ya, Bu Linda. Ya, Bu Linda, ilegal ya. bagaimana sebenarnya seharusnya sosialisasi kepada warga selama ini sampah tetap sampai ada tetap warga yang tetap nekat memungut daging di tumpukan sampah? Ya, kalau ini mungkin ya perlu sosialisasi ya, karena melihat ada daging yang terbuang, jadi berpikir saya padahal kan itu kondisinya sudah tidak layak lagi, sehingga sebenarnya berbahaya bagi yang mengkonsumsi sendiri. Mungkin itu yang perlu diberikan penjelasan kepada masyarakat sekitar sebelum produk tersebut dilakukan penguburan di lokasi ya, Pak. Ya, sebelumnya Bu Linda sudah pernah ada kejadian seperti ini tidak? Warga memungut daging yang seharusnya dimusnahkan lalu mengonsumsi lalu terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan begitu terkait kondisi kesehatan mereka? Kalau di Riau mungkin belum ya, Mbak, cuma sebelum ini pernah, mungkin bukan masalah produk ilegal, tapi ada produk produk hewan yang sudah terkontaminasi penyakit yang mau dimusnahkan. Itu kebetulan waktu itu di Jawa ya, ada penyakit antraks dan memang dikubur tapi kemudian dikonsumsi oleh masyarakat. Itu memang jadi penyebaran penyakit, kebetulan karena antraks juga penyakitnya bersifat zoonosis sehingga bisa menular ke manusia yang mengkonsumsinya. Dikhawatirkan juga seperti itu, jika daging tersebut memiliki bibit penyakit yang bersifat zoonosis, itu bisa berbahaya ke manusia yang mengkonsumsi. Ya, berarti seharusnya ada prosedur yang baik begitu ya Bu Linda, bagaimana memusnahkan daging ilegal yang tidak layak dikonsumsi agar tidak bisa kembali diambil oleh warga. Ya, kalau kasusnya betul. hanya dikubur, mungkin bagi warga yang mengetahui bisa mengambil. Apakah semuanya harus dimusnahkan dengan cara dibakar atau bagaimana Bu Linda? Sebaiknya memang dimusnahkan sampai tidak ada sisa ya untuk diakses atau diambil kembali oleh masyarakat ya. Berarti prosedurnya seperti apa Bu Linda seharusnya? Kalau prosedurnya mungkin saya kurang ini ya, Mbak, kalau di bea cukai seperti apa saya kurang paham. Cuma sebaiknya memang kalau di karantina mungkin memang pemusnahannya dibakar sampai tidak ada sisa ya. Makanya sebaiknya memang kalau di karantina mungkin mereka punya krematorium untuk pemusnahan. Cuma kalau jumlahnya sangat
banyak itu mungkin agak kesulitan juga ya untuk pemusnahannya, Mbak. Iya, Ibu Linda terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Kompas Ya. TV. Ibu Faralinda Sari, Kabid Kesehatan Hewan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Riau. Selamat bertugas kembali. Selamat sore, Bu Linda. Terima kasih.